Ya. Kalau di dunia, Imam Ibnu Katsir mengatakan waqad yudhirullahu dzalika linnasi fid dunya. Kadang-kadang Allah menampakkan kejelekan manusia ketika di dunia ini. Dia menyembunyikan kejahatan, dia menyembunyikan ketidakbaikan. Kadang-kadang Allah tampakkan di dunia ini. Betul Pak ya? Pepatah Jawa, becik ketitik Allah ketara. Sepandai-pandai menyimpan bangke, baunya kan? Bener tak Pak? Betul. Ada orang itu Pak ya, ora usah sebut jengene. Gitu. Senengane jelek-jelekkan adzan. Oh, Pak, kidung apa itu lebih baik daripada adzan. Terus apalagi sekarang jelek-jelekkan Islam Pak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tampakkan hakikat dia Pak. Akhirnya dia terus mlebu Hindu. Allah tampakkan dia. Oh, ternyata dia itu ternyata sejak lama menyimpan kejahatan, sekarang dimunculkan oleh Allah sehingga kita tahu ternyata udu wong Islam. Nah itu Pak, hati-hati kita itu ya, hati-hati. Jadi di dunia ini kadang-kadang Allah tampakkan kejahatan kita yang kita lakukan ini, kadang-kadang Allah tampakkan Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Dalilnya kemarin sudah kita sampaikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul bersabda, "Lau anna ahadakum ya'malu fi sakhratin samma'a laisa laha babun wala quwwatun la akhrajallahu amalahu linnasi ka'inam makana." Seandainya di antara kalian ada yang melakukan suatu perbuatan dilakukan di dalam batu yang halus mulus tertutup, tidak ada pintu dan tidak ada celah sedikit pun, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan perbuatan itu kepada manusia bagaimanapun juga. Ning hadis ini Pak Ibnu Saromati, hadis ini sebagian ulama ada yang menganggap sahih, Imam Hakim menganggap sahih dan disetujui oleh Imam Dzahabi. Syekh Shu'aib Arnaud ulama hadis kontemporer mendhaifkan, Syekh Albani ulama hadis kontemporer mendhaifkan. Kemudian ulama zaman dulu yaitu Abu Bakar Al-Haisami dalam kitab Majma' Zawaidnya beliau menghasankan. Jadi ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Kira-kira dipercaya tidak, Pak? Kalau saya percaya. Karena hadis ini diperselisihkan memang oleh ulama hadis tentang kesahihannya, tapi diperkuat oleh pernyataan atau asar dari Utsman bin Affan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Pernyataan ini memang dari Utsman bin Affan, bukan sabda Nabi. Kemudian, tapi Imam Baihaqi mengatakan asar ucapan Utsman ini sahih betul. Apa itu? Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad. Utsman bin Affan mengatakan, Pak, man amila amalan kasahullahu ridaahu. Wa in khairan fa khairan wa in syarran fa syarra. Barang siapa yang melakukan amalan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk dia pakaian dari amalan tersebut. Maksudnya apa Pak? Ketok gitu loh Pak. Ketok. In khairan, jika amalan itu baik, fa khairan, maka Allah buat dia berpakaian yang baik. Ini pakaian tingkah laku Pak ya, bukan pakaian baju bukan. Wa in syarran, jika tingkah lakunya amalannya itu jahat, fa syarran, maka Allah buat dia berpakaian jelek. Pakaian jelek itu ya mungkin ya apa ucapannya atau apa gitu. Pokoknya ketok lah gitu Pak, kelihatan. Kemudian dari riwayat Imam Baihaqi, dalam riwayat Imam Baihaqi, Utsman bin Affan mengatakan begini. Mangkanat lahu sariratun sholihatun aw sayyi'atun adharallahu alaihi minha ridaan yu'rafu bihi. Barang siapa yang punya hati baik atau dalam hatinya itu jelek, Allah akan tampakkan. Allah akan tampakkan
yaitu berupa pakaian. Sehingga dia dikenal dengan pakaian tersebut. Nah, ini kan bukan pakaian baju dan celana, tapi pakaian amal dan perbuatan ucapan. Nah, itu tadi Pak contohnya yang kita contohkan itu. Senengane ngece Islam, senengane ngece andan, senengane ngece apa, senengane bahkan pernah tuh Pak, abad 20 tahun, abad ke-20 ini siapa yang paling banyak perjuangannya? Nabi Muhammad apa Presiden RI pertama? Itu kan enggak benar Pak itu kayak gitu dibanding-bandingkan mana yang paling banyak perjuangannya. Masya Allah. Berarti memang hatinya ada sesuatu yang jahat, akhirnya Allah tampakkan ya, berupa baju. Ternyata apa? Baju agama bukan Islam. Nah, itulah kita khawatir Pak, seperti itu kita khawatir. Gitu. Jadi memang itu kalau di zaman Nabi Pak sama Pak ya. Di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup ya, itu kadang-kadang Allah tampakkan orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikannya. Ditampakkan sehingga Rasul tahu, sehingga sahabat tahu. Contohnya apa Pak? Yaitu ayat selanjutnya, yaitu cerita bagaimana orang munafik membangun masjid Diror. Membangun masjid Diror itu kan tujuan mereka niat jahat, tapi tujuan mereka kan dalam hati toh Pak. Enggak ditampak-tampakkan. Mau ditampakkan kepada umat Islam aja baik, niatnya baik, tapi itulah Pak. Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad memberitahukan bahwa niat mereka membangun masjid itu adalah untuk memecah belah dan untuk mengintai dan mengetahui kelemahan-kelemahan umat Islam dan akan dilaporkan kepada musuh-musuh Islam. Ya, gitu Pak. Kalau di zaman Nabi Muhammad begitu Pak ya. Itu. Apa yang dilakukan oleh orang kafir, apa yang dilakukan oleh orang munafik ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad tahu dan umat Islam yaitu sahabat-sahabat Nabi juga tahu. Ya. Zaman sekarang juga begitu Pak ya. Zaman sekarang juga begitu. Kalau ada orang yang jahat, menyembunyikan kejahatan, melakukan kejahatan kepada umat Islam, atau bahkan melakukan maksiat kepada Allah, disembunyi-sembunyikan. Kadang-kadang Allah tampakkan. Gitu. Zaman sekarang juga begitu. Nah, kalau waktu di Aceh Pak ya, ketika zaman penjajah Belanda, Senuk Horgronje yang namanya dirubah menjadi Abdul Ghafur datang mengajarkan Islam. Padahal dia itu orientalis, merusak Islam. Akhirnya kan tahu Pak umat Islam. Bahkan sejarahnya dicatat jelek sampai sekarang. Ya, tokoh orientalis yang datang ke Aceh merusak umat Islam sampai sekarang tahu. Jadi, berbuat maksiat saja kadang-kadang Allah tampakkan. Apalagi maksiat ini merusak Islam, merusak umat Islam. Pasti Allah akan tampakkan. Karena Allah akan membela agamanya Pak. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wis kita buktikan aja lah Pak nanti. Kalau ada orang yang memang jahat hatinya terhadap Islam, terhadap umat Islam, kita akan tahu. Allah akan tampakkan